Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, nama saya Belami. And I'm Agatha Orlin, we're from class 8I and you can call us Nanang21. Kami ingin mengajak kalian semua menonton video ini sampai akhir karena akan ada banyak informasi dan pengetahuan yang bisa kalian dapatkan melalui video kami Selendang 21 bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berjudul Generasi Emas, Generasi Unggul, Bergerak Bersama Menuju Indonesia Maju. Exactly. Our video title is Golden Generation, Leading Generation Together Towards Advanced Indonesia. So, Kemenpora deals with youth and sports. Youth means us, the young generation of Indonesia, and sports are about techniques, energy, endurance, intellectual, fair competition, and so many other positive things. Through sports, people fight together for advanced Indonesia, regardless their ethnics, religions, and races. Just like the Indonesian slogan, Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Tak kenal maka tak sayang, jadi mari kita sama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan karya Selendang 21 untuk mengenal lebih dalam Kemenpora. Dan sama menyaksikan tayangan berikut ini. Wish you enjoy the video. Struktur organisasi. Dr. Haji Zainuddin Amali, SE MSI. Pejabat Eselon 1. Yang pertama, Dr. Joni Mardizal MM, PLT Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kedua, Profesor Dr. Faisal, SH MSI DFM, Deputi 1, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketiga, Dr. Haji M. Asrorun Niam, SAG MA, Deputi 2, Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Dr. Raden Isnata MPD, Deputi 3, Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. 5. Dr. Randes Chandra Bakti, MSI, Deputi 4, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Staf ahli. Yang pertama, Dr. Insinyur Hamka Hendra Nur, MSI, Staf ahli Bidang Budaya Sportivitas, Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2. Dr. Joni Mardizal MM, Staf ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketiga, Dr. Samsudin MPD, Staf ahli Bidang Hukum Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Dr. Dwianto Sarosa Putra, Staf ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Teman-teman, tadi sudah kita saksikan bersama tayangan tentang Kemenpora. Mungkin teman-teman di sini masih bingung ya, apa sih Kemenpora itu? Nah, Kemenpora RI atau yang memiliki kepanjangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah salah satu kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali, SE MSI. Beliau adalah Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober 2019. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana terbentuknya Kemenpora serta apa tujuan dibentuknya Kemenpora, mari kita saksikan bersama tayangan video wawancara setelah ini.
wabarakatuh. Pak Esa, perkenalkan nama saya Sabita. Di sini ada Delani, ada Ibnu, ada Alka, ada Renata, dan ada Zakia. Saya dan teman-teman mewakili kelas 8I SMPN 19 Jakarta berkunjung ke sini bertujuan untuk mewawancarai Bapak untuk mengenal lebih dalam mengenai Kemenpora. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya kan Kemenpora ini kurang lebih udah 75 tahun ya Pak? Ya. Sejarah berdirinya pertama kali Kemenpora itu seperti apa ya? Tahun 2005 dulu ya, Pak ya. Itu Pak SBY 2015 maaf. Pak SBY mengangkat kembali Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi nggak bisa lagi? Ya ada lagi, sampai sekarang. Ya. Okay. Karena lo kok bisa ganti-ganti, tergantung kepada kebijakan pemerintah yang berjalan. Kita kan pemerintah pusat 5 tahun ya. Itu pemerintah sekarang kan dipilih. Dulu kan lewat sidang umum MPR. Dipilih, kemudian siapa menterinya gitu. Dan menterinya itu ditunjuk oleh presiden terpilih sekarang. Kemudian namanya pun ditentukan oleh presiden terpilih itu. Dan sekarang sampai hari ini ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu singkat cerita ya, sejak dulu 45 sampai dengan sekarang. Jadi intinya adalah lembaga ini up and down, kadang ada, kadang tiada. Bukan berarti nggak ada yang harus muda olahraga, tapi yang harus muda olahraga itu karena ada kementerian tertentu kayak sekarang Kemenpora. Kalau dulu pernah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ini. Oke. Singkat cerita ya sejarah. Kalau dibahas ini bisa 2 malam ini sejarah ini. Silakan Mbak, siapa namanya? Sabita. Mas Adi, saya fokus ke sini ya, karena saya dipanggil. Iya, nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa. Oke, silakan. Berikutnya, Kan Bapak tadi sebentar, masih apa namanya? Belani. Bella. Ya, Mas Bella ya. Belani. Bella. Tadi kan Bapak udah cerita nih sejarah singkatnya ya. Nah, Dari tentang sejarah Kemenpora ya. ada yang diberhentikan, dimulai lagi. Ya, ya. SBY. Ya. Apakah Bapak bisa jelasin bagaimana Kemenpora? Saya udah dengarkan suaranya. Bisa menyanyi suara yang di sini, Sa? Apakah bisa Bapak jelaskan secara singkat bagaimana Kemenpora bekerja? Apa sih yang ingin dikerjakan oleh Kemenpora? Yang paling pentingnya? Ya, kalau fokusnya kami bekerja untuk mengelola kepemudaan dan olahraga. Ya pasti dong. Masa ngurus lingkungan hidup itu kementerian yang lain. Ngurus maritim kementerian yang lain. Kami fokus kepada bagaimana ngurus kepemudaan dan olahraga. Sekarang pemuda dulu ya. Pemuda itu ada undang-undang kepemudaan. Ini karena direkam, walaupun nggak sempat mencatat, karena ada Anda. Itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Ya, tentang apa? Tentang kepemudaan. Saya ulangi ya, tahun berapa? 2009. Undang-Undang kepemudaan lahir sejak Indonesia merdeka, baru alhamdulillah tahun 2009 ada Undang-Undang kepemudaan. Nah, itu undang-undang itu mendefinisikan usia pemuda di antaranya. Enggak satu pagi. Usia pemuda itu 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Ada sekarang berapa tahun umurnya? 14. Udah masuk pemuda belum? Belum. Perasaan jiwa muda sih. Ya boleh lah diakui. Tapi secara resmi negara itu, pemerintah itu menentukan usia pemuda adalah between 16 years old up to 30 years old. 16 sampai 30 tahun. Nah, dia usianya remaja menjelang pemuda gitu. Itu yang pemuda ya. Apa yang dilayani kepemudaan? Itu pemuda diupayakan untuk disadarkan, kemudian diberdayakan, lalu dikembangkan. Ini saya bicara bahasa-bahasa yang awam saja ya. Ngapain sih Kemenpora itu adanya? Ya untuk mengelola pemuda supaya pemuda itu sadar, supaya pemuda itu berdaya, supaya pemuda berkembang, gitu ya. Sadar, berdaya, berkembang, karena mereka itu potensi bangsa, gitu, potensi bangsa, baik yang berkaitan dengan masalah pendidikannya, kemudian kesehatannya, lalu ketenagakerjaannya, partisipasinya dan seterusnya. Ya sampai pemuda tidur, kalau tidur dibangunkan, bangun, tidur, oh ya baru sadar kan, sadar supaya tidak pingsan, dia harus diberikan makanan supaya sehat. Setelah itu, oh sadar saya pemuda ya, saya pemuda sehingga saya harus diberdayakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, oleh organisasi pemuda itu sendiri supaya nanti mereka bisa berkembang.
bisa berpartisipasi, bisa jadi entrepreneur yang baik, bisa juga punya banyak kegiatan di dalam dan di luar negeri. Singkat cerita begitu ya, yang dikelola oleh pemuda. Sekarang olahraga. Nah, sekarang dulu nih. Ntar lagi akan kita bicara. Sekarang olahraga. Olahraga itu ada undang-undang juga. Undang-undang tahun 2005. Ya, undang-undang nomor berapa, Mbak? 3. Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional (SKN). Di sana bicara olahraga. Kalau pemuda tadi kan disadarkan, diberdayakan dan dikembangkan, gitu kan? Tapi kalau olahraga itu ada sudut pandang olahraga yang pendidikan, ordik olahraga pendidikan. Jadi mereka yang sedang duduk di bangku sekolah supaya aktif berolahraga. Ada olahraga prestasi, ya. Olahraga prestasi itu ikut PON, ikut Olimpiade, ikut Paralimpiade, ikut Thomas Cup misalkan. Kan kita dapat Thomas Cup ya. Itu olahraga prestasi gitu. Jadi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga apa lagi, Mbak? Rekreasi. Orek namanya. Saya nanya ke sana supaya aktif, ya. Kalau saya terus kan nanti kameranya di sini. Padahal orang ngomong gitu. Orek namanya, olahraga rekreasi. Itu olahraga yang untuk masyarakat, olahraga tradisional. Jadi gitu ya. Jadi ada 3 olahraga itu yang kami kembangkan di Indonesia ini. Itu urusan dari pemuda dan olahraga. Singkat cerita gitu loh ya. Saya nggak bisa cerita yang lebih detail karena memang waktu kita terbatas. Karena sambil saya coba bicara di sini, habis itu kita pindah ke sana. Ya. Oke. Bentar ya, saya coba, mohon maaf ya, ini saya coba sambil fokus. Ini syutingnya bagus nih. Syutingnya ketika kita wawancara sambil saya rapat gitu kan, unik nih. Dan rapatnya ini bukan dari KSL, ini rapat betulan. Karena tentunya saya minta bicara bentar lagi nih ya. Bentar ya, ditanya pertanyaan ya. Karena saya tanya. Kemudian setelahnya itu daring. Kami akan bicara baru besok nih, izin Bu Karo ya, Mas Indah ya. Berapa nih? Kemudian kerjasama KL-nya itu Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Kemudian anggaran masih to be confirm juga. Kemudian peruntukannya adalah innovation, Mas, G20 ya. G20 bukan di G20 2012 itu, di keterangan itu 22 dalam kurung innovation, digitalization and the future of work. Oke, outputnya peserta perwakilan pemuda 34 provinsi. Ini sebelum ke luar negeri ya. 34 provinsi. Kemudian peserta perwakilan dari 20 negara G20. Nah, nanti jumlahnya kami akan infokan kemudian ya. Tapi intinya setiap provinsi harus ada perwakilannya. Jadi ada perwakilan. Mungkin dari tiap provinsi ada 4 atau 5, nanti kita lihat. Tapi kita berharap ini lewat YouTube juga di-share, sehingga nanti bisa ratusan orang bisa outreach-nya nyambung gitu, Mas Indra. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan satu. Yang kedua masih sama, international conference juga. Conference. Ya. Kemudian TBC dalam kurung Subang, Jawa Barat, Mas. Subang? Iya, Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Nanti dikira Subang Malaysia, Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian daring. Oke, daring. Ya Pak. Daring. Dan luring. Jadi hybrid meeting dia. Lalu kerjasamanya Kemlu, Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Karena kami mau ada kerjasama dengan Kementan ya. Anggaran lebih confirm juga. Oke, udah pada lihat kan video wawancara bersama Kemenpora
yang dilakukan oleh beberapa perwakilan dari kelas 8I. Tadi Pak Esa bilang kalau fokusnya Kemenpora itu pastinya bekerja untuk mengelola kepemudaan dan olahraga. Dan untuk kepemudaan sendiri terdapat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Secara resmi, negara atau pemerintah menetapkan usia pemuda yaitu antara 16 hingga 30 tahun, di mana pemuda itu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Selanjutnya, untuk undang-undang mengenai olahraga ada di nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Olahraga yang dikembangkan Kemenpora mencakup olahraga pendidikan yang merupakan mode pembelajaran sekolah seperti sepak bola dan olahraga lainnya. Jadi, siswa atau siswi yang duduk di bangku sekolah bisa aktif berolahraga. Kemudian ada olahraga prestasi yang mengembangkan jasmani, rohani, dan sosial untuk mencakup kinerjanya dan mengikuti berbagai kompetisi. Contohnya kompetisi olahraga PON. Kemudian yang terakhir ada olahraga kreasi berupa olahraga yang dilakukan dalam waktu senggang untuk bersenang-senang seperti memancing, hiking, dan bersepeda. Nah, sudah cukup ya penjelasan dari saya tentang olahraga dan tentang Undang-Undang Kemenpora. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama tentang bidang-bidang yang dikelola oleh Kemenpora. Kemenpora itu tidak hanya berfokus pada bidang olahraga saja. Di samping itu, Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sendiri mempunyai program-program prioritas yang akan diwujudkan dalam waktu 3 tahun ke depan sampai dengan tahun 2024. Apa saja ya? Yang pertama adalah perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik. Yang kedua, berupa pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Yang ketiga adalah penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda. Yang keempat adalah pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat. Yang kelima, pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana serta berkesinambungan. Banyak yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, misal seorang pro player supaya kemudian e-sport tidak dipandang sebelah mata. Pada saat dia berbicara di depan publik dan dia bercerita bagaimana langkah-langkah dia menjadi seorang pro player, termasuk bagaimana dia harus berolahraga untuk menjaga stamina, maka orang-orang yang selama ini berpikir bahwa pemain e-sport itu identik dengan aktivitas diam, sedentary activity, aktivitas kurang bergerak, yang kemudian dikhawatirkan anak itu misal kurang olahraga dan sebagainya. Oh, ternyata orang itu kan orang umum kan tidak semuanya paham ya. Tapi kemudian seorang pro player e-sport menyatakan bahwa untuk saya bisa bertahan di depan monitor sekian jam, saya sehari-hari misal saya jogging, berolahraga dan sebagainya, itu akan membuka mata banyak orang. Oh, ternyata butuh kebugaran juga, kesehatan juga untuk menjadi seorang pemain e-sport. Itu secara tidak langsung dia juga mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang positif. Ya, campaign untuk olahraga yang tidak hanya olahraga e-sport tadi, tapi olahraga yang physically bergerak. Itu kalau misalnya kita bicara level individu, ya, dia sendiri atau dia bersama teman-temannya, itu berarti level komunitas, ya. Karena apa? Karena banyak orang yang kekhawatiran e-sport itu adalah ya tadi kurang gerak, antisosial karena main game mulu dan sebagainya. Atau mereka dia melakukan kampanye-kampanye yang misal kemudian mendobrak antisosialan gitu. Misal para pro player kemudian melakukan sebuah. Gimana nih cuplikan wawancara dan Kemenpora yang sudah ditampilkan tadi? Pasti kalian sekarang pengen mengenal lebih dalam tentang e-sports kan? Coba deh aku tanya dulu. Di sini ada yang suka bermain game online nggak ya? Nah,
Sekarang game online itu sudah bisa dipertandingkan loh, dan juga sudah ada berbagai macam perlombaan dan kejuaraannya. Terus hubungannya sama e-sports apa? Nah, e-sports itu atau memiliki kepanjangan electronic sports adalah permainan video game yang bersifat kompetitif. E-sports ini dapat memberikan banyak manfaat yang sama dengan olahraga kelompok, tetapi tanpa tenaga fisik. Ada kerja tim, komunikasi, strategi, dan sportivitas yang dapat dipelajari dengan berpartisipasi dalam e-sport yang terorganisir. Wah, berarti pas banget nih sama kamu, terus juga teman-temanmu yang lain yang suka banget bermain game online kayak Mobile Legends gitu. Iya dong, pastinya. Hai, salam olahraga. Saya Sintiani Hana. Saat ini adalah atlet PB 2019-2001 cabang olahraga Armada. Alhamdulillah, saya beberapa kali memenangi tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya Indonesia Open 2019, Jakarta Open 2019, dan Hong Kong Open 2018. Saya bersyukur saat ini saya melihat pemerintah Indonesia khususnya DKI Jakarta sangat konsen dengan perkembangan dan prestasi olahraga Indonesia saat ini, seperti adanya wadah POPB, dan lain-lain. Harapan saya ke depan, prestasi olahraga Indonesia akan semakin meningkat dan sangat layak kalau kita mendirikan tuan rumah Olimpiade 2032. Sekali lagi, maju olahraga Indonesia, salam olahraga. Sama Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Bapak Dr. Andes Esa Sukmawijaya MSI, yang terhormat Humas Kemenpora, Bapak Abdul Muslim, yang terhormat Wali Kelas 8I. Sebentar, sementara Ibu tutup dulu. Ibu Tutu, terhormat Ibu Tutu, dan Bapak Ibu Kemenpora, Koordinator kelas Ibu Nurul Fitri MPD dan Ibu Zayusman, serta teman-teman kelas 8I yang berbahagia. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, tibalah menjadi acara penutupan pada kegiatan kunjungan siang hari ini. Sebelumnya akan disampaikan pesan dan pesan yang akan disampaikan oleh K2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Abdullah ingin mewakilkan kelas 8I untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang Kemenpora, dan semoga kami bisa menjadi pemuda-pemuda yang berprestasi dan bisa seperti Bapak dan Ibu sekarang. Wow, thank you Serenang 21 team. I think now we have a big picture of what Kemenpora is, its activities and its goals, right Bellamy? Yap, pastinya. And about esports, I find them really interesting and attractive, especially to the young generation like us. It's a privilege for us to join and develop together with this esports community. Bener banget. E-sport menjadi tujuan baru dalam bidang olahraga dan menjadi penyemangat yang luar biasa bagi generasi muda karena menggunakan teknologi digital dan bermain game sudah sangat kita kenal. Dari bermain game kita bisa mendapatkan peluang yang besar untuk berkompetisi, mulai dari Mobile Legends, Free Fire, dan masih banyak lagi. Yes, big applause to all Indonesian athletes and big thanks to Kemenpora. I hope this video brings inspiration and useful to all. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video karya Sendang 21. Saya Bellamy. And I'm Orlin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dari kami semua. Terima kasih. Thank you. Bye. Gelora Cakep.
mampir sebentar di Kaliserayu. Cakep. Ayo kita berolahraga. Cakep. Agar kita bahagia selalu. Yeay.